Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita buka bukunya ya. Tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6 ya. Nah, kali ini pembelajaran 4 kita belajar tentang sikap tokoh dalam cerita. Anak-anak, saya kira kalian sudah pernah mempelajari tentang sikap tokoh dalam cerita. Tokoh merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah cerita. Selain mempelajari watak, tokoh juga harus mengetahui sikap dalam sebuah cerita. Nah, tokoh sendiri terbagi menjadi ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis, ada tokoh tirtagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis biasanya bersifat atau berwatak baik ya. Sedangkan antagonis baliknya anak-anak berwatak apa anak-anak? Jahat. Sedangkan tirtagonis merupakan tokoh penengah yang menengahi konflik antara si protagonis dan antagonis. Sebagai penengah, tokoh ini biasanya tidak memihak sama sekali kepada kedua tokoh. Nah, kali ini anak-anak bisa kalian baca ya pada LKS halaman 47 ya tentang Lutung Kasarung dan Purbasari. Nanti kamu tahu mana itu tokoh yang berwatak antagonis, protagonis, dan tirtagonis. Nah, selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang pengalaman sila kedua Pancasila. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang pengalaman sila keberapa kemarin anak-anak? Kita lanjutkan tentang sila kedua Pancasila. Mengajarkan bahwa sesama manusia harus saling menghormati, tolong menolong. Anak-anak, manusia diciptakan saling membutuhkan manusia dengan lainnya. Nah, dalam Pancasila, sila kedua harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo contohnya apa? Sila kedua harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah jujur dan peduli sesama manusia. Yang kedua, berbagi atau menghargai. Yang ketiga, percaya diri dan bekerja sama. Yang keempat, berbicara dan bertanggung jawab. Yang kelima, bermain bersama. Yang keenam, anak-anak berusaha melakukan yang terbaik. Nah, anak-anak melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Selanjutnya, anak-anak pembelajaran 5 kita belajar tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Anak-anak, kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Caranya dengan menggali, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, bentuk kegiatan ekonomi seperti apa anak-anak? Kegiatan produksi meliputi bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perindustrian. Nah, anak-anak, di antara kegiatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan perindustrian. Nah, yang kedua, bentuk kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya transportasi, apalagi perdagangan. Nah, bentuk kegiatan yang ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi.
kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau memakai barang atau jasa. Nah, anak-anak, bentuk kegiatan ekonomi tadi ada berapa? Tiga. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Selanjutnya kita belajar tentang mengapresiasi gambar. Nah, anak-anak, menghargai karya seni rupa dapat dilakukan dengan cara mengapresiasi. Nah, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan apresiasi? Ya, apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, baik mengenai menilai dan menghargai nilai-nilai seni yang terkait dalam seni tersebut. Nah, kita lanjutkan pembelajaran 6 tentang menilai pesan moral dalam cerita, ya. Sebuah cerita pendek atau dongeng mengandung pesan moral di dalamnya. Pesan moral merupakan amanat yang terkandung dalam cerita. Pesan moral dapat disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Nah, pesan moral dapat memberikan pelajaran kehidupan bagi pembaca. Pesan moral dari sebuah cerita pendek atau dongeng dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut. 1. Menggunakan tokoh dalam cerita. Yang kedua, menggunakan dialog antar tokoh. Yang ketiga, menggunakan jalinan cerita. Nah, anak-anak, bisa kalian baca seperti halnya pada cerita di LKS halaman 54. Nanti kalian baca ya. Tentang apa, Bu? Tentang taman kota yang hilang, ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang perbuatan yang bertanggung jawab dengan nilai sila kedua, ya. Dalam makna lambang rantai sila kedua ini adalah kita sesama manusia harus saling membantu sama yang lain. Kita harus membantu tanpa melihat jenis kelamin, latar belakang budaya. Nah, rantai saling terkait juga mengartikan bahwa jika semua masyarakat bersatu, maka akan terciptalah negara yang kuat, ya. Nah, bagaimana? Kita harus menghindari segala bentuk perpecahan, ya, yang bertentangan atau melanggar sila-sila dalam Pancasila. Nah, anak-anak, beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila. Yang pertama, contohnya adalah bersikap acuh tak acuh terhadap teman, ya. Yang kedua, mengejek teman. Yang ketiga, merampas milik teman. Yang keempat, bersikap sewena-wena atau seenaknya atau ingin menang sendiri. Itu tidak boleh, ya. Yang kelima, merendahkan martabat orang lain. Yang keenam, tidak membeda-bedakan atau membeda-bedakan teman lain. Yang ketujuh, membela teman yang salah. Yang kedelapan, tidak mengakui persamaan derajat. Nah, kedelapan ini termasuk contoh perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, anak-anak, makna dari sila ini diharapkan dapat mendorong seseorang untuk senantiasa menghormati harkat dan martabat orang lain sebagai pribadi dan anggota masyarakat. Nah, melalui sikap ini diharapkan dapat menyadarkan bahwa dirinya merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, anak-anak. Pasti membutuhkan orang lain yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, anak-anak, pelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6 cukup sampai di sini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Semoga kalian semua dapat menjalankan atau
melaksanakan tugas kalian atau menjawab pada soal-soal yang ada di LKS dan tugas yang diberikan oleh Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.